Shalom jemaat yang terkasih yang ada di rumah. Kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita. Bersyukur jika kita sekali lagi diberi kerinduan datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya yang menghubungkan hati kita lewat Roh Kudus sekalipun jarak kita terpisah di rumah masing-masing. Benar Ibu Regina. Dan juga tentunya jemaat sekalian yang ada di rumah. Kristuslah kekuatan dan kemenangan kita. Situasi apapun hidup kita tidak menjadi alasan untuk kita enggan datang bersyukur dan menyembah Dia. Karena terlalu banyak kebaikan dan pemeliharaannya yang sungguh kita alami dalam tiap hidup kita bersama keluarga. Tidak ada keadaan apapun yang bisa menghalangi kasih Kristus dalam hidup kita. Untuk itu, mari dengan penuh rasa syukur, mari kita datang di hadapan-Nya dan dengarlah panggilan persekutuan kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kelayakan kita datang menghampiri hadirat Bapa di surga bukan karena jasa-jasa atau kesalehan kita sendiri, namun darah Kristuslah yang menyucikan dari segala dosa kita dan membawa kita dalam keberanian menghampiri kasih karunia-Nya. Ya, benar Ibu Hani dan juga jemaat yang ada di rumah, mari kita datang dalam hadirat Allah dalam kekudusan oleh karena darah Kristus yang menyucikan dan melayakkan kita. Mari jemaat sekalian kita nyanyikan pujian Ku masuk ruang Maha Kudus. Sebelum kita mulai persekutuan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih saat ini Engkau telah mengumpulkan kami, walaupun mungkin
tidak secara tatap muka langsung, tetapi kami bisa berjumpa melalui Zoom, melalui streaming ini. Kiranya walaupun tidak secara langsung, tapi berkat-Mu tetap mengalir, pengetahuan akan apa yang menjadi firman-Mu tetap bisa kami terima dengan baik ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua hanya demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami mulai persekutuan ini dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Amin. Ibu Regina, ngomong-ngomong nih, apakah sudah divaksin? Setidaknya dengan mendapatkan vaksin COVID ini, berharap supaya kita bisa terlindungi dari virus berbahaya ini. Wah, saya masih nunggu giliran nih Bu Hani. Ya, kita berharap Tuhan memberi kita daya tahan tubuh yang baik. Salah satunya, Tuhan bisa pakai vaksin dari program pemerintah ini. Namun, lebih dari itu, perlindungan abadi bagi tubuh dan jiwa kita adalah Tuhan sendiri. Ya benar, Ibu Regina. Kita punya tanggung jawab prokes dan suatu saat kita dapat vaksin untuk memberi kita imun yang baik. Dan selebihnya kekuatan dan perlindungan sejati kita adalah Tuhan sebagai pencipta dan penebus kita. Untuk itu, mari kita ajak jemaat di rumah dengan penuh semangat menyanyikan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Jemaat sekalian, saatnya kita berikan waktu yang terbaik dan siapkan hati kita dalam doa supaya menjadi tanah yang subur, supaya benih pengajaran Kristus tumbuh di hati kita dengan baik dan berbuah pada saatnya. Ya, benar Ibu Hani dan juga jemaat yang ada di rumah, ketika kita menjadi murid Kristus, Tuhan terus pimpin dan kuduskan hati kita untuk makin hidup kudus dan tulus serupa Dia.
Mari persiapkan hati kita mendengar pengajaran Kristus supaya kita memperoleh kebahagiaan sejati lewat pengajarannya. Mari kita bersama nyanyikan pujian Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, kuduskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas merah dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia Malam saudara, sebelum kita mendengar firman pada hari ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang indah Engkau beri untuk kami boleh duduk diam di hadapan-Mu saat ini untuk mendengarkan Tuhan berfirman. Tuhan, hamba-Mu terbatas dan kami juga yang mendengar saat ini terbatas untuk bisa mengerti secara sempurna maksud Allah. Tetapi bagian kami adalah bisa menerima apa yang bisa Engkau singkapkan bagi kami. Kami mohon Roh Kudus bekerja dan supaya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi hamba-Mu bisa menghidupinya dan juga jemaat-Mu, sehingga kami bersama-sama bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita melihat kelanjutan dari ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita masuk pada bagian yang ke-6 di dalam Matius pasal 5 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada bagian ucapan bahagia yang ke-6 ini,
Kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus menekankan tentang hati, ya, tentang hati. Nah, hati pastinya adalah bagian yang terpenting, ya, dan juga bagian atau kata yang sering diulang-ulang baik di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Mengapa saudara hati ini sering menjadi penekanan Tuhan di dalam firman? Ya, pastinya karena hati adalah pusat dari semua penggerakan hidup kita. Baik pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, motivasi kita, bahkan di dalam setiap keputusan kita. Saudara, pastinya jika kita dapat mengelola hati dengan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Dan sebaliknya saudara, jika kita salah mengelola hati ini, maka akan membawa dampak yang buruk. Saudara, manusia pertama yakni Hawa itu jatuh di dalam dosa karena ia tidak dapat menjaga hati dan mengendalikan hatinya. Dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 3 bahwa karena buah itu menarik hatinya. Nah, kita bisa lihat bahwa inilah yang menyebabkan pertama-tama Hawa jatuh di dalam dosa dan memilih tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena dikatakan bahwa buah itu menarik hatinya. Amsal menuliskan saudara di dalam pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Matius pasal 15 ayat 19 juga dikatakan di sana, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kemudian di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 juga ditekankan di sana bahwa betapa liciknya hati, ya, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, Daud, ya, seorang raja, pernah meminta kepada Tuhan, ya, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di dalam Mazmur 51 ayat 12. Di sini saudara, Daud menyadari bahwa ia butuh Tuhan untuk mentahirkan hatinya agar tidak berdosa di hadapan Tuhan. Manusia seringkali memberi perhatian kepada apa yang tampak di luar, ya, baik itu dari segi penampilan atau sering kita mendengar good looking, ya saudara, atau perbuatan baik, ya, yang seringkali dipenuhi dengan kepura-puraan, atau perkataan yang sering kita dengar hanya lip sync saja dan sebagainya. Tetapi saudara, malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan lebih memberi perhatian kepada hati, saudara. Kita perhatikan satu kisah di dalam Alkitab, yaitu Samuel. Ketika ia mengurapi anak-anak Isai untuk diangkat menjadi raja, Samuel mengira bahwa yang berparas elok, berperawakan tinggi, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Namun Tuhan berfirman kepada Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sehingga saudara, Daud yang hanya seorang penggembala domba, yang sering tidak dianggap, tetapi Tuhan memilihnya menjadi seorang raja. Mengapa? Karena Tuhan pastinya tahu hati Daud. Daud adalah seorang yang cinta kepada Tuhan. Ia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bahkan di dalam segala hal yang Daud lakukan, ia selalu mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam bagian nats ini, Tuhan Yesus menekankan tentang hati. Mengapa Tuhan Yesus mengingatkan kembali tentang hati di dalam bagian ini, saudara? Karena di latar belakangi pada saat itu di mana orang-orang Yahudi menganggap bahwa dengan menjalankan ritual-ritual keagamaan, maka mereka cukup menyenangkan Allah dan memperoleh kebahagiaan yang sejati.
Cukup dengan melakukan upacara-upacara ritual, maka mereka akan mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi Yesus menyatakan di sini bahwa Tuhan lebih mementingkan kesucian hati. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di sini kita disadarkan saudara bahwa tidaklah cukup dengan kita hanya beribadah. Tidaklah cukup dengan kita melayani Tuhan. Tetapi lebih diutamakan, lebih dipentingkan, lebih ditekankan oleh Tuhan di sini adalah tentang hati, yaitu hati yang suci, hati yang kudus di hadapan Allah. Tuhan Yesus menekankan tentang kesucian hati karena apa saudara? Karena Allah yang kita sembah adalah kudus dan suci. Ini adalah hakikat Allah. Sehingga Allah pun menuntut umat pilihannya untuk hidup di dalam kesucian dan juga kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang suci, apa maksudnya? Di dalam sebuah buku seorang teolog yaitu John Calvin, saudara, ia mengatakan bahwa hati yang suci yaitu adalah di mana seseorang mempunyai kepekaan yang sangat begitu besar terhadap dosa yang paling kecil sekalipun. Jadi ia memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap dosa apapun. Hatinya itu bagaikan alarm atau detektor ya saudara, yang sangat peka terhadap dosa yang bersumber dari berbagai hal. Ya, bisa dosa yang bersumber dari keinginan daging, kehendak daging, dan juga segala hal yang jahat. Efesus 2 ayat 3, di sana dikatakan sumber-sumber dosa, yaitu adalah dari hawa nafsu daging, kehendak daging yaitu dosa, dan pikiran-pikiran yang jahat. Jadi orang yang suci hatinya di mana ia memprotek hatinya agar tidak menyimpang dari hukum-hukumnya Allah. Sebaliknya, ia lebih menunjukkan hidupnya, ya hatinya untuk memuliakan Allah. Saudara, orang yang suci hatinya juga adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh, di mana seluruh hidupnya, baik itu kelihatan, yaitu bersifat pribadi, ataupun yang bisa terlihat di hadapan manusia, ia siap saudara untuk transparan. Ia siap untuk diuji, saudara. Ya, jadi hati mereka termasuk motivasi dan pikiran mereka adalah murni, di mana segala kemunafikan, segala kepura-puraan, atau yang disebut segala akal bulus itu tidak ada di dalam hati mereka. Ya, hati mereka adalah hati yang murni, hati yang tulus, berbeda dengan hati yang penuh dengan kepura-puraan. Seperti di dalam Markus pasal 7 ayat 6. Tuhan Yesus pernah menegur saudara bangsa Yahudi pada saat itu. Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, bagaimana kita memiliki hati yang suci? Dan apakah ini penting kita memiliki hati yang suci? Sangat penting saudara. Ibrani pasal 12 ayat 14b dikatakan firman Tuhan di sana, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Kita tidak dapat berkuasa mengontrol hati kita sendiri saudara, selain daripada pekerjaan Roh Kudus. Jadi bagian kita adalah terus-menerus menyucikan hati kita. Melalui apa saudara? Hanya ada dua hal, yaitu melalui doa dan juga melalui membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ketekunan untuk boleh mengenal firman Tuhan dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 4 ayat 12 jelas dikatakan di sana, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi saudara, hati yang suci atau hati yang kudus, hati yang bersih,
kita peroleh hanya melalui doa kita kepada Tuhan, permohonan kita yang terus-menerus kepada Tuhan, dan juga ketekunan kita di dalam membaca firman Tuhan. Namun saudara, keadaan ini pertama-tama kita dapatkan saudara ketika kita percaya juga dan yakin telah memperoleh pengampunan dari Allah. Karena tanpa penyerahan hati kita kepada Tuhan, maka hati kita akan tetap berada di bawah tekanan dosa. Di dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan Tuhan di sana, ya, di mana hati kita ketika kita belum memiliki keyakinan telah diampuni oleh Allah, telah ditebus oleh Allah, maka hati kita akan tetap dihantui oleh keadaan bersalah, saudara. Ya, dan orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka telah yakin memiliki pengampunan dari Allah, sehingga mereka bebas dari rasa bersalah dan membuat mereka memiliki damai. Sehingga saudara, di dalam hati mereka tidak ada lagi keinginan-keinginan jahat yang muncul, melainkan mereka menuju pada tujuan untuk hidup memuliakan Allah. Saudara, melalui bagian ini menjadi pertanyaan bagi kita, bersediakah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk disucikan dan dikuduskan olehnya? Yang pertama yang kita lakukan saudara, bahwa yakin akan pengampunan Allah. Ia telah menghapus dosa kita dan menebus hidup kita, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba kebenaran dan bukan lagi hamba dosa. Setiap kali kita bersalah, kita segera datang kepada Dia yang penuh dengan kasih, agar Ia membaharui hati kita, menyucikan kita, dan membawa kita kepada pengudusan. Yang kedua saudara, bahwa tanpa doa dan membaca firman Tuhan, mustahil kita memiliki kepekaan terhadap dosa untuk hati yang bisa disucikan oleh Tuhan. Jadi pentingnya kita terus memohon permohonan Tuhan, karena pekerjaan Allah lah yang bisa mengerjakan pembaharuan itu di dalam hati kita. Dan tanpa kita membaca firman, mustahil kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang tidak dikehendakinya. Yang ketiga saudara, hati yang suci ini menunjukkan bahwa kalau dahulu selalu dipenuhi oleh hal-hal yang buruk, pikiran-pikiran yang selalu negatif, sekarang saudara, biarlah kita bisa merubahnya. Kita mengisi hati dan pikiran kita dengan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Saudara, orang yang suci hatinya akan diberkati oleh Allah. Hidup mereka menjadi berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Terlebih saudara, orang yang suci hatinya, pastinya ia akan memiliki persekutuan yang indah dengan Allah, di mana ia bisa peka terhadap kehendak Tuhan, dan ia sungguh bertekad untuk boleh melakukan kehendak Tuhan, dan hidupnya bertujuan untuk memuliakan Allah. Maukah hati kita dibaharui oleh Tuhan? Mari kita memohon terus Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau yang berfirman, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang yang murni, orang yang tulus hatinya, orang yang sangat peka terhadap dosa apapun Tuhan, sehingga ia memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, tiap-tiap hari Engkau yang memegang pimpinan atas hidup kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, sehingga tiap-tiap saat Engkau mendapati kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, baik di dalam semua penggerakan hidup kami, pikiran kami, perkataan kami, motivasi kami, dan dalam segala hal. Biarlah Engkau mendapati kami hidup benar, menjadi hamba-hamba kebenaran, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kiranya Roh Kudus
terus bekerja untuk menghidupi firman-Mu ini di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur firman pengajaran Kristus yang membimbing kita untuk makin punya hati yang disucikan dalam karya Roh Kudus dan firman-Nya. Kesucian hati kita oleh karya anugerahnya akan membawa kita dalam relasi yang semakin erat dengan Tuhan, sampai suatu saat kita disempurnakan saat bertemu dan melihat Dia dalam kekudusan dan kemuliaannya. Persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya dan membawa pokok-pokok doa kita. Mari nyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Mari kita menaikkan beberapa doa syafaat kita. Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Allah, di mana melalui putranya Tuhan Yesus Kristus telah menebus hidup kita dari murka Allah dan memberi kita pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita mengucap syukur. Bapa di surga, anugerah-Mu bagi kami ketika Engkau memberi putra-Mu Yesus Kristus menjadi juru selamat kami, menebus hidup kami, mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami terlepas dari murka Allah, di mana kami, Tuhan, boleh dibebaskan dari hukuman karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur anugerah-Mu.
dan mampukan kami untuk tidak lagi melakukan hal yang sama, tetapi hati kami terus diberi Tuhan pembaharuan, hati yang semakin dikuduskan, semakin peka untuk melakukan kehendak-Mu, dan kami mau memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, saudara, kita berdoa agar hati kita dipenuhi oleh kuasa Allah, agar diberi kepekaan terhadap dosa apapun itu, dan kita mudah yang dimana kita mudah jatuh di dalamnya, dan kiranya Tuhan mendapatkan kita hidup di dalam kekudusan, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam rumah tangga kita, bahkan dimanapun kita berada. Sungguh hidup kita adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kita mohonkan pimpinan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang bisa membawa kami hidup di dalam kekudusan tanpa Allah yang bekerja di dalam kami. Karena kami dipenuhi dengan daging, tetapi sungguh Roh-Mu Tuhan yang dapat menolong kami, dan kiranya yang menuntun memimpin langkah-langkah kami, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, dan bahkan dimanapun kami berada. Biarlah kami memandang kepada Allah bahwa sungguh tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tolong kami agar kami lebih memilih melakukan kehendak-Mu, hidup takut akan Tuhan, sehingga hidup kami ini memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus menolong kami, menguasai kami, sehingga kami hidup sungguh berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, saudara, kita berdoa untuk seluruh anggota keluarga kita agar hidup takut akan Tuhan dan memilih untuk hidup memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan. Mari kita berdoa untuk seluruh anggota keluarga kita. Kita berdoa. Kami juga menyerahkan untuk seluruh anggota keluarga kami Tuhan, baik anak-anak yang Engkau anugerahkan, baik pasangan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau memberi hati yang takut akan Tuhan, agar hidup di dalam kekudusan. Dan kami juga menyerahkan untuk anak-anak remaja dan anak-anak pemuda kami. Kiranya Tuhan yang membentengi mereka, menjauhkan mereka dari segala yang jahat, dari segala pencobaan. Dan kiranya Tuhan, kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi garam, sehingga kami Tuhan tidak jatuh di dalam berbagai-bagai dosa, tetapi Engkau mendapati kami berkemenangan, dan sungguh hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati anggota keluarga kami, Engkau yang menjagai langkah-langkah kami, keluar masuk kami, sungguh diberi perlindungan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang keempat, saudara, kita doakan untuk mereka yang belum percaya. Kiranya hati mereka juga dibukakan oleh Tuhan, bahwa keselamatan dan pengampunan dosa sungguh hanya ada di dalam Yesus Kristus saja, bukan dengan amal atau segala usaha manusia, tetapi pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus saja. Mari kita berdoa. Kami mengingat untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan, dan mereka yang masih Tuhan menolak akan Injil-Mu, dan mereka terus berusaha untuk melakukan apapun agar dosa mereka diampuni. Sesungguhnya Tuhan, Engkau yang telah berfirman bahwa Engkau satu-satunya keselamatan, Engkau satu-satunya yang kami percayai sebagai pribadi yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Kiranya Tuhan, mereka yang masih ragu-ragu ini, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, agar mereka mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya,
ketika mereka boleh meyakini bahwa dosa mereka telah diampuni oleh Tuhan dan hidup mereka telah ditebus oleh Tuhan. Selamatkan Tuhan mereka yang ragu-ragu, kiranya Roh Kudus yang menolong mencelikan hati mereka dan agar mereka boleh diselamatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Kristus, demikianlah kita telah mengikuti semua rangkaian persekutuan doa kita malam hari ini. Kiranya puji-pujian dan doa-doa kita berkenan di hadapan Tuhan dan firman-Nya makin menyempurnakan kita sebagai murid Kristus yang sejati. Tak ada gading yang tak retak. Jika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelayanan kami, kiranya jemaat memaafkan dan terus makin mendoakan kami untuk makin disempurnakan dan terus bersemangat melayaninya dan menjadi berkat, dan kami semua yang bertugas mengucapkan salam bahagia untuk makin disucikan hati kita sampai kelak kita melihat dan mengalami kemuliaan Kristus.